Sahabat-sahabat beriman yang dirahmati Allah, Alkisah terdapat seorang pemuda Madinah yang pekerjaannya sebagai penggali kubur. Pemuda ini gemar mencuri barang-barang berharga yang dikuburkan bersama mayat. Tindakan ini dilakukan ketika keluarga jenazah meninggalkan kuburan. Dia gali kuburan itu kembali untuk mengambil barang-barang berharga yang ikut dikuburkan. Dia akan mengambil kain kafan mayat jika kain itu dianggap berharga. Pada suatu hari, seorang gadis di Madinah meninggal dunia. Gadis tersebut semasa hidupnya seorang gadis dengan kecantikan yang luar biasa. Ia pandai menjaga diri. Banyak laki-laki yang naksir kepada gadis tersebut. Suatu ketika, sang penggali kubur tersebut memulai aksi bejatnya. Begitu suasana sepi, ia kemudian menggali kembali kuburan gadis tersebut. Ia mengambil kain kafannya. Pada saat ia membuka semua kain kafan si mayat, nampaklah kecantikan wajah dan tubuh gadis itu, hingga membuat matanya terpesona melihat indahnya tubuh sang gadis. Tanpa berpikir panjang, penggali kubur itu pun melampiaskan syahwatnya kepada mayat tersebut. Usai menggauli mayat itu, pemuda itu sangat gelisah. Ia merasa dikejar-kejar dosa. Ia pun datang ke masjid Rasulullah di Madinah. Di sana ia bertemu dengan Umar bin Khattab. Setelah mengucapkan salam kepada Umar, ia bertanya dengan cemas dan hati-hati, "Apa pendapat Anda jika ada seseorang yang berzina?" Tanya pemuda itu. "Jika dia sudah menikah, ia dihukum rajam sampai mati. Jika dia belum pernah menikah, maka ia akan dicambuk 100 kali dan diusir dari kampung selama 1 tahun, jawab Umar tegas. "Lalu bagaimana jika seseorang itu menzinai seorang mayat?" Tanya pemuda itu. Kemudian Umar pun terdiam. Bulu kudunya berdiri mendengar pertanyaan pemuda tersebut. Sungguh keterlaluan. Saya tidak bisa membayangkan sebesar apa dosanya. Siapa gerangan orang yang melakukan perbuatan keji seperti itu? Tanya Umar gusar. "Saya sendiri, wahai Umar. Apakah Allah masih mau mengampuni perbuatanku?" Sang pemuda mulai bimbang. Umar pun terdiam. Ia masuk ke dalam masjid dan ia pun menangis. Rasulullah yang berada di masjid heran melihat kondisi Umar yang demikian itu. Setelah mengucap salam, Rasulullah bertanya kepada Umar, "Apa yang membuat dirimu bersedih seperti itu, wahai Umar?" "Di luar saya menjumpai seorang pemuda dan ia ingin bertobat dari dosanya," jawab Umar. Rasulullah memerintahkan Umar agar pemuda itu masuk ke dalam masjid. Sang pemuda pun menangis terseduh-seduh, sehingga membuat Rasulullah penasaran. "Mengapa engkau menangis, wahai anak muda?" tanya Rasulullah. "Aku terlalu banyak dosa. Aku takut jika Allah akan marah kepadaku, ya Rasulullah," jawab pemuda itu. "Apakah engkau telah menyekutukan Allah dengan sesuatu, atau engkau membunuh orang yang tidak bersalah?" tanya Rasulullah. "Tidak, ya Rasulullah. Saya tidak pernah melakukan 2 perbuatan itu," jawab sang pemuda. Rasulullah berusaha menghibur anak muda itu. "Ketahuilah olehmu anak muda, Allah akan mengampuni dosamu, sekalipun dosamu sebesar 7 kali lipat langit dan bumi." "Apakah dosamu sebesar kursi?" tanya Rasulullah. "Lebih besar dari itu, ya Rasulullah," jawab pemuda itu. "Apakah sebesar arasi?" tanya Rasulullah penasaran. "Saya kira lebih besar dari itu, ya Rasulullah," jawab sang pemuda itu terisak-isak. "Sebenarnya dosa apa yang kamu lakukan? Coba kamu katakan kepada aku," pinta Rasulullah. "Sungguh saya malu untuk mengatakannya, ya Rasulullah." "Jika tidak kamu katakan, maka dosa itu akan tetap membebani jiwamu," bujuk Rasulullah. Pemuda itu pun terdiam. Kepalanya menunduk melihat lantai masjid. Ia mulai memberanikan dirinya untuk mengatakan apa yang telah ia perbuat. 7 tahun saya bekerja sebagai penggali kubur. Suatu ketika ada mayat kaum Ansor. Ia masih gadis dan sangat cantik rupawan. Secara diam-diam, saya menggali kuburannya, lalu kubuka kain kafannya. Awalnya saya ingin meninggalkannya, tapi sahabat saya bergelora. Maka kulampiaskan syahwatku dengan menzinai mayat tersebut sampai puas. Setelah itu, aku meninggalkannya begitu saja. Beberapa langkah hendak pergi meninggalkan kuburan itu, tiba-tiba mayat itu bangkit dan berkata, "Sungguh celaka engkau, wahai pemuda. Apakah engkau tidak malu kepada Tuhan yang kelak membalasmu di hari kiamat, pada saat semua orang dituntut balas?"
Engkau membiarkan aku dalam keadaan telanjang dan berada sebesar di hadapan Tuhanku. Mendengar pengakuan pemuda itu, Rasulullah sangat marah dan sekitar itu berdiri dan berkata, "Wahai pemuda fasik, tempatmu memang berada di neraka. Keluarlah dari tempat ini," benar Rasulullah. Sang pemuda kemudian keluar dengan hancur hatinya. Tidak ada harapan baginya untuk mendapatkan pengampunan dari dosanya. Sebenarnya, ia ingin bertobat dengan benar-benar kepada Allah. Dia terus melangkah tanpa tahu arah dan tujuannya. Nabi ingin mendengar petunjuk langsung dari Allah tentang peristiwa yang baru saja beliau dengarkan. Di sisi lain, pemuda itu kemudian pergi menyendiri dalam sebuah gua di gunung. Di sana dia menangis meminta ampun kepada Allah. Dia bersumpah tak akan keluar dari gua sebelum Allah memaafkannya dan menyampaikan ampunan itu lewat Rasulullah. Setelah 40 hari berlalu, tubuh dan wajah pemuda itu berubah drastis. Selama di dalam gua, dia hanya bertahan hidup dengan memakan makanan yang dia temukan di dalam gua. Dia berdoa, "Oh Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhannya Nabi Adam dan Hawa, jika aku telah Engkau ampuni, sampaikanlah kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Namun jika kau menolak tobatku ini, bakarlah aku di dunia dan bebaskan aku dari siksamu di akhirat. Sungguh, aku tidak akan sanggup menerima siksamu di akhirat kelak." Bersama dengan itu Allah mengutus malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah. "Wahai Muhammad, Allah menyampaikan salam kepadamu." Dan Allah bertanya, "Apakah engkau yang menciptakan makhluk?" Tanya malaikat Jibril. "Allah yang menciptakan diriku dan semua makhluk," jawab Rasulullah. "Apakah engkau yang memberikan rezeki kepada mereka?" Tanya Jibril. "Tidak, hanya Allah yang mampu memberikan rezeki kepada makhluknya," jawab Rasulullah. "Apakah engkau yang menerima tobat mereka, ataukah engkau yang menghukum mereka atas dosa-dosa mereka?" Tanya malaikat Jibril. "Maha suci Allah yang maha memberi pengampunan," jawab Rasulullah. "Wahai Muhammad, Allah berfirman, maafkanlah hambaku, karena aku telah mengampuninya," kata malaikat Jibril. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu, sedang mereka mengetahui. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 135. Selanjutnya Rasulullah memanggil pemuda tersebut dan memberitahukan bahwa Allah telah mengampuni dosanya dan menerima tobatnya. Tak lama kemudian, pemuda itu pun meninggal dunia. Sahabat yang dirahmati Allah, bicara masalah dosa tidak akan ada habisnya. Manusia seringkali lalai dalam beribadah dan terus larut dalam kemaksiatan. Salah satu dosa yang paling mudah dilakukan manusia adalah berzina, kenikmatan duniawi yang sesaat, namun siksa di akhirat yang pedih. Apabila seorang hamba tidak bertobat, maka dosa zina merupakan salah satu dosa besar, yang mana tanpa bertaubat, maka jangan harap ampunan dari Allah. Bagi kita yang sudah terlanjur dalam dosa zina, jangan berputus asa dari ampunan Allah. Bertobatlah sekarang dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Semoga video kali ini bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.